107,7 FM Radio Jelas Viva Jaimai. Selamat siang Jajamers dimanapun berada dan bertugas. Erjun Samudra kembali mengawal Anda. Seperti biasa di awal pekan Senin kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir tentunya di studio kami di Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini di Sailor News edisi hari ke-24 di bulan Februari 2025. Kita akan membahas tentang salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dalam hal proses penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut. Telah hadir bersama kita langsung adalah Bapak Kepala Lembaga Penyedia Tenaga Angkatan Laut atau disingkat Kalapetal, Kolonel Laut Pelaut Adi Setiadi M. Terhan MM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak, dengan senang hati, luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun Bapak berada di Mabesa, tapi kantornya ada di... Benar sekali, di Malang. Gitu, di Malang. Jauh. Iya, Jajamers jauh-jauh dari Malang, Bapak Kalapetal, Bapak Kolonel Ali Setiadi ini akan berbincang-bincang tentunya seputar proses rekrutmen yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Nah, kebetulan di siang hari ini kita juga membuka kesempatan untuk Jajamers yang ingin bertanya mungkin seputar kegiatan proses rekrutmen TNI Angkatan Laut, prajurit TNI Angkatan Laut, bisa saja ke 0813 1746 1740. Nah, terkait juga dengan proses penerimaan kan ada saat ini setengah berjalan kegiatan penerimaan apa Pak? Di awal tahun ini gelombang pertama untuk Tamtama 2025. Ini saat ini masih di tingkat panitia daerah. Oke, belum sampai ke Lapetal ya? Nah, ini kita tunggu nanti. Semoga hasilnya pada bagus semua ini. Oke, setelah ini kan di bulan Maret ada penerimaan lagi Bapak ya? Rencananya demikian. Untuk calon taruna Akademi TNI dari Space TNI, namun kita adalah partnernya untuk melaksanakan penerimaan tingkat pusat nantinya, namun kita tetap memonitor di tingkat daerah Panselinda ini. Baik. Kemudian untuk Bintaranya nanti Bapak kapan? Rencananya untuk Bintara itu mulai bulan Juni 2025. Nah, ini tahun 2025 kita hanya satu gelombang Bintaranya. Dan di persamaan dengan Tamtama gelombang kedua. Nah, ini kan gelombang pertama baru awal tahun, nanti di bulan Juni Bintara gelombang pertama dan hanya satu gelombang sama Tamtama gelombang kedua. Sama Tamtama gelombang kedua. Ya, untuk sekali penerimaan itu berapa banyak yang dibutuhkan? Ini kita untuk tahun 2025 ini untuk Bintara hanya sekitar 450. 450. Nah, untuk Tamtama memang kita 1.100 namun dibagi dengan dua gelombang. Dua gelombang. Termasuk ya, Sardik 1, 2, 3 dan 4. Oke. Sementara untuk Taruna sendiri? Taruna sendiri khusus untuk TNI Angkatan Laut 220. Untuk darat itu sekitar 378 dan udara itu ada 156. Baik. Nah, Jajamers, jadi itu tadi yang disampaikan oleh Kalapetal, ada Kolonel Laut Pelaut Adi Setiadi. Jadi ada beberapa penerimaan, nanti sebentar lagi di bulan Maret ada penerimaan calon taruna, kemudian nanti Juni ada penerimaan Bintara dan juga Tamtama. Jadi Jajamers yang ingin bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut masih ada 2 tahap lagi nih ya. Kalau seumpamanya syarat-syaratnya apa saja nanti akan dijelaskan sama Kalapetal. Nah, terkait juga dengan ini kan ada beberapa, mungkin pernah membaca proses rekrutmen itu dalam rangka untuk menyiapkan prajurit TNI Angkatan Laut khususnya di masa depan. Tentunya. Nah, kalau melihat dari hal tersebut, bagaimana Bapak sebagai Kalapetal untuk menyikapi membentuk atau menyiapkan dari prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut sebagai pengawal TNI Angkatan Laut masa depan? Ya, bagaimana melihat ini Pak Ali? Nah, Jajamers ini tentunya Lapetal ini kan merekrut calon tenaga TNI Angkatan Laut yang di bidang militer tentunya. Nah, kita merekrut itu tentunya untuk menjaga kesiapan, menjaga jumlah prajurit kita tetap seperti yang dibutuhkan, kekuatan militer kita, kemudian juga kita juga meregenerasi para pendahulu kita yang sudah pernah tugas atau selesai bertugas di TNI Angkatan Laut. Tentunya juga kita rekrutmen juga melihat kebutuhan strategi dan teknologi yang berkembang. Nah, ini harapannya Jajamers yang berkeinginan untuk menjadi prajurit ya disiapkan, ya semoga speknya
harapannya bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh TNI Angkatan Laut. Demikian. Betul Ya. sekali. Karena kan tentunya kan masa depan itu kan nanti teknologi semakin berkembang. Benar. Kemudian juga, nah ini hubungannya dengan tema kita di siang hari ini ya Bapak ya. Ya. Tantangan rekrutmen TNI Angkatan Laut yang tepat dan terpilih di era transformasi digital untuk merekrut prajurit Jalasena yang tangguh, profesional, dan modern. Ya. Pas banget ya. Di siang hari ini kita akan membahas tentang, nah jika berbicara tentang transformasi digital, rekrutmen yang tepat dan terpilih di era transformasi digital, berarti kan kita apakah nanti proses untuk rekrutmen ini selain juga tadi kan mendaftarnya kan sudah melalui website Bapak ya? Ya, benar. Nah, bagaimana website itu menyiapkan tentunya untuk prajurit, untuk kesiapan proses rekrutmen itu sendiri, apabila kalau seumpamanya nanti pada saat dibuka pendaftaran, 1 hari sebelumnya atau mungkin beberapa hari sebelumnya sudah bisa diakses, atau bagaimana Bapak? Ya, baik Pak Arjun. Sebenarnya kita sebelum memulai rekrutmen, kita sudah sosialisasi tentunya ya, Dispenal, Lapetal, dan seluruh pangkalan TNI Angkatan Laut buat sosialisasi bahwa akan ada rekrutmen. Biasanya diawali dengan pendaftaran online lewat website. Apabila ada kendala dengan website, bisa menghubungi ke pangkalan terdekat atau bisa langsung melaksanakan pendaftaran di tempat. Nah, ini kita tentunya tidak kaku dengan website, bisa juga via langsung di tempat. Nah, ini tentunya memudahkan bagi setiap JJMers yang ingin bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Oke. Berarti kesimpulannya pada saat proses itu dibuka, website daripada, oh ya websitenya apa Bapak? Websitenya tentunya ada di internet. Kalau kita bisa melihat di websitenya Lapetal, Lapetal_TNI_ Angkatan Laut, AL. Nah, itu nanti ada penjelasan terkait dengan website yang bisa dibuka, baik untuk pendaftaran Bintara, Tamtama. Ini link langsung ke Space TNI juga, demikian. Oke, berarti pada saat proses pembukaan, seumpamanya besok atau 2 hari lagi ada penerimaan pembukaan. Nah, setelah itu langsung bisa diakses ya websitenya. Bisa diakses itu, bisa diakses. Baik, ini Bapak kelihatannya ada yang mau ikutan untuk kita coba. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dari mana nih? Dari Indramayu Cirebon, Pak. Oke, dari Indramayu Cirebon, dengan siapa? Dengan Mas Juber. Oh iya, Mas Juber, silakan. Halo. Halo, silakan. Dengan ya, gini, mau tanya bagaimana cara pendaftaran masuk TNI AL, Pak? Iya. Itu aja. Bagaimana cara? Iya. Dan apa namanya? Dalam setahun itu berapa kali pembukaan pendaftaran? Baik. Bagaimana cara TNI Angkatan Laut? Baik. Bagaimana caranya untuk masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut dan setahun ini? Kemana dulu, gitu kan? Oh begitu. Jadi alurnya ya, dan dibukanya untuk apa saja? Alurnya, betul alurnya. Baik. Nah, alurnya tuh kita nih harus kemana dulu, nanya info ke mana, terus ini untuk Angkatan Laut ya. Iya. Kita jauh juga sih. Baik, silakan Bapak kalau betul. Baik. Terus berapa kali dalam setahun itu untuk membuka pendaftaran TNI Angkatan Laut? Baik. Baik, Pak Arjun, kami coba langsung interaksi dengan Pak Mas Juber ya. Mas Juber ya. Nah, Mas Juber sendiri ini sekarang masih pendidikan sekolah pelajar atau sudah tamat ya, lulus ya? Ya, betul, saya orang tua. Oh, maaf. Iya. Apa namanya, orang tua lah yang pengen tahu. Mau mendaftarkan anaknya ya, Mas Juber ya. Iya. Yang lain, Pak. Bapak Juber, silakan. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, Pak Juber. Jadi namanya kita kalau emang Lapetal, kalau mendengar ada yang berminat menjadi prajurit TNI Angkatan Laut ini. Ya. Halo, bisa dengar kan? Iya, dengar, Pak. Baik, Pak Juber. Jadi begini, untuk putranya mungkin bisa dibuka website TNI Angkatan Laut juga ada.
lewat di sini juga ada Dispenal, dan Hmm. lebih memang yang bisa lebih detail menjelaskan itu ada di website Lapetal, yaitu di Instagram Lapetal, Lapetal underscore TNI Angkatan TNI AL, TNI underscore AL. Nah itu, jadi saya ulangi, Lapetal underscore TNI underscore AL. Nah itu di situ ya. ada penjelasan terkait dengan penerimaan. Untuk Indramayu, mungkin Bapak atau putranya sekolah di mana? Lebih dekat ke Semarang kah? Atau lebih dekat ke mana kira-kira ya? Ke Kota besar. Cirebon, ke Bandung. Ya, bagus. Kalau Cirebon kita di situ adalah Supanda, dan Bandung juga Supanda, itu di bawah Lantamal 3 Jakarta. Nah, jadi kalau Lantamal ya, namun untuk tes awal Pak Juber putranya bisa mendaftar di Lanal Cirebon atau di Lanal Bandung, ya. Nanti tes di tingkat daerah itu seperti kesehatan, administrasi, kesehatan awal, psiko awal, jasmani. Nah, itu nanti di tingkat daerah. Setelah lulus tingkat daerah, baru di Cirebon bisa, di Bandung bisa, Pak. Nah, nanti setelah saya lulus di tingkat daerah, dibawa ke di tingkat itu Supanda namanya. Cirebon sama Bandung Supanda. Nanti setelah saya lulus di Supanda, yang lulus akan bergabung dengan rekan-rekan Supanda lainnya di Lantamal 3 Jakarta. Nah, di situ nanti dites lanjutan, Pak. Psikologi yang kedua, kesehatan jiwa, kesehatan lain-lainnya dites di Lantamal 3, kemudian selesai nanti Lantamal 3 baru bisa ke Lapetal Malang untuk tingkat pusat. Nah, yang dimaksud Bapak yang 2025 ini, nah ini kita seperti Pak Erjun tanyakan di awal tadi bahwa kita 2025 ini untuk Bintara hanya satu gelombang, Pak Juber, yaitu di bulan Juni. Bintara satu gelombang ya? Satu gelombang. Kemudian untuk Tamtama kita sudah berjalan ini tingkat daerah. Nanti untuk Tamtama gelombang 2 bersamaan atau berbarengan dengan Bintara gelombang itu yang 225 itu. Demikian Pak Juwer. Ada yang tanyakan lagi Pak? Bagaimana? Kalau untuk Bintara berarti cuma setahun itu cuma sekali ya Pak ya? Ya demikian Pak. Sementara demikian. Tamtama 2 kali. Kalau untuk SPAPK TNI AL sendiri gimana Pak? Nah, untuk calon taruna Akademi TNI 2025 dan perwira prajurit karir 2025 ini semuanya dilaksanakan terintegratif oleh SPES TNI, Mabes TNI. Kita Lapetal ini sama dengan Matra Darat, Matra Udara adalah partnernya untuk dalam seleksi di tingkat pusat. Tingkat daerah kita memonitor karena nanti ada panitia-panitia daerah yang melibatkan setiap matra, jadi terintegratif. Untuk 2025 ini seperti yang 2024 akan dilaksanakan di akhir tahun. Untuk ya tingkat pusat ini akan dilaksanakan di Lapetal Malang seperti yang 2024. Direncanakan di Lapetal Malang. Taruna Akademi TNI seperti dari host Pak Erjun sampaikan bahwa di Maret 2025 sudah mulai kita pembukaan secara online, Pak. Demikian Pak Juber. Baik. Pak Juber udah mengerti ya, tadi ada prosesnya, kemudian juga ada untuk mendaftarkan bisa ke tempat yang terdekat Pak ya? Bisa yang terdekat. Bisa ke Cirebon, bisa ke Bandung. Iya. Iya. Jadi untuk pendaftarannya bisa dilihat tadi ada di websitenya Lapetal TNI _ Angkatan Laut. Baik, sudah dimengerti Pak Juber? Alhamdulillah sudah mengerti Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juber. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Juber di Indramayu. Tadi sudah jelas ya, ada proses penerimaannya. Nah, kalau kita berbicara juga tentang, tapi sebelumnya ada lagi yang bertanya ini, Pak Ali dari, Pak saya Adim di Cibubur, mau tanya apa beda pendidikan Bintara Tamtama di Surabaya dengan sadik-sadik yang ada di daerah? Sadik ada berapa Pak? Sadik kita ada 4. Ada 4 ya kalau Sadik betul. 1 di Tanjung Uban, Sadik 2 di Makassar, Sadik 3 di Sorong, Sadik 4 di Manado Pak. Nah,
Apa sama pendidikannya atau ada yang bedanya dengan dari pendidikannya di Surabaya dengan yang Sadik yang lain? Siap. Silakan, Sebenarnya Bapak kalau betul. pendidikan TNI itu tentunya standarnya sama. Hmm. Namun peruntukannya yang berbeda. Misalkan yang untuk di Surabaya adalah pendidikan dasar mil namanya di Pusat Diksarmil, itu peruntukannya untuk satuan-satuan tempur yang seperti di KRI, di operasi ya, sama di batalion atau marinir. Secara singkatnya demikian, dan untuk yang di Sadik 1 sampai dengan 4 itu diperlukan untuk pengisian di pangkalan-pangkalan, seperti di pos-pos TNI Angkatan Laut, di perbatasan, kemudian di pangkalan-pangkalan lanal-lanal tipe C, tipe D, tipe B, dan nantinya kalau memang sudah penuh di tingkat posal itu diisi di lantamal-lantamal. Jadi intinya secara ringkasnya yang di Surabaya fokus ke satuan tempur seperti KRI dan batalion marinir, sedangkan yang di Sadik pengisiannya untuk di pangkalan-pangkalan. Dan ini tentunya sesuai dengan peruntukan. Standar pendidikannya diharapkan sama. Sama ya? Siap, insya Allah demikian. Baik. Nah, berarti kalau yang tadi Sadik yang ada tadi ada 4 ya, apakah juga itu akan dibuka khusus untuk putra daerah Senapati? Untuk Sadik memang peruntukannya dari pimpinan kita sudah memberikan peluang bagi putra-putri daerah yang mungkin dekat pesisir ataupun yang aksesnya jauh dari pesisir, itu diberikan kesempatan mungkin di daerah dan akan ditempatkan kembali di daerah tersebut atau di sekitarnya. Untuk pembukanya apakah mengikuti jadwal yang sama dengan di sini atau gimana? Baik Pak Erjun, kalau untuk Sadik 1 sampai 4 ini sudah berjalan di gelombang awal 2025 bersamaan dengan tamtama gelombang pertama. Jadi ini sedang berjalan, nanti kita tunggu prosesnya di pusat nanti. Baik Jaja Mars, yang mau bertanya lagi masih kita tunggu ke 0813 1746 1740. Nah, kalau kita lihat tadi Bapak menjelaskan ada yang ingin bertanya lagi. Sebentar Bapak ya. Silakan, dengan senang hati Pak Erjo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya betul. Dari mana dengan siapa? Saya Egi ini dari Jakarta Barat. Oke, Mas Egi. Iya. Ya, silakan Mas Egi. Iya, saya ucapkan selamat siang untuk Mas Erjun dan juga untuk Bapak Kolonel Hadi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Egi dari Jakarta Barat. Ini kan saya pernah mendengar ya tentang TNI Angkatan Laut yang membuka pendaftaran menjadi bintara khusus. Nah, pertanyaan saya ini, apakah ada lagi penerimaan bintara khusus pada tahun hari ini ataupun tahun kedepannya? Nah, ini untuk penerimaannya sendiri berbeda atau tidak dengan bintara yang reguler? Apakah ada persyaratan khusus yang menjadi pembeda antara bintara reguler dan juga bintara khusus? Baik, itu aja Mas Egi. Sama satu lagi nih, khususnya ini kan dari Lapetal ya? Iya. Ya, ini dari Lapetal sendiri mungkin dalam hal ini kan untuk menghadapi tantangan terkait perekrutan khususnya personil TNI Angkatan Laut di era 5.0. Nah, ini gimana nih persiapannya Lapetal untuk menerima prajurit di era tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Egi yang ada di Jakarta Barat. Silakan Bapak Kalapatal. Ada 2 pertanyaan. Siap. Bintara khusus apa ada atau tidak untuk tahun ini atau ke depan, dan kemudian penerimaan prajurit di era 5.0. Ya. Bagaimana? Nah, ini banyak yang bertanya Pak Erjun terkait dengan Bakomsus ini, bintara kompetisi khusus. Nah, ini memang kita kan sampai saat ini belum ada arahan dari pimpinan terkait dengan penerimaan rekrutmen tersebut. Tentunya masih menunggu apakah kebutuhan untuk ke depan
saat ini masih terpenuhi dengan kompetisi khusus. Apalagi kita bisa mengambil dari bintara-bintara yang melaksanakan seleksi sekarang dan PAPK yang seleksi itu rata-rata sudah memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Laut. Apabila 2005 memang belum ada Pak Erjun, tapi 2026 kita belum tahu. Itu nanti kita menunggu arahan pimpinan. Nah, satu lagi yang kedua itu ya. Ya, yang terkait juga dengan 5.0 atau 4.0, 5.0. Nah, dalam Rapim TNI Angkatan Laut kemarin Bapak Kasal pimpinan kita juga menyampaikan bahwa rekrutmen TNI Angkatan Laut itu, personel TNI Angkatan Laut itu adalah yang terpilih dan tepat, kemudian yang nantinya diharapkan yang profesional, modern dan tangguh. Nah, itu kita juga melihat memang banyak animo untuk mendaftar jadi prajurit TNI sekarang, sama di matra lain, darat, laut, udara, itu ada penurunan. Karena mungkin Gen Z ini lebih pada work-life balance, jadi mereka agak sulit kalau memang menyesuaikan dengan kehidupan TNI itu harus penuh dengan kedisiplinan. Sedangkan mereka kan lebih banyak kepada memenuhi keinginan pribadi, dan apabila disandingkan dengan yang di militer ini yang menekankan pada disiplin murni. Nah, ini kadang-kadang kita yang harus menyesuaikan. Nah, harus berinovasi, yang Lapetal harus bisa dan dispenal tentunya sosialisasi, penyampaian ke sekolah-sekolah, ke kalangan masyarakat, ke keluarga sekitar, bahwa kalau emang mau bergabung dengan TNI, bahwa harus siap. Hak-haknya tentunya akan banyak dikurangi, maksudnya hak asasinya pasti ada yang banyak yang dikurangi, tidak bisa sebebas dengan yang itu. Jadi kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan siap, insya Allah kita sudah menyiapkan perangkatnya agar bisa memperoleh prajurit yang bisa menjadi bertugas di TNI Angkatan Laut. Demikian. Baik, memang sosialisasi itu mungkin sebagai informasi juga Bapak ya, kalau Radio Jalus Viva JMI setelah mendapatkan informasi seputar penerimaan prajurit baik itu Tamtama, Bintara dan juga Taruna, kita selalu memberikan informasi tersebut sangat masif ya, terus ya. Bahkan mungkin setiap harinya bisa lebih dari 3 atau 4 kali. Iya, Jejemers luar biasa emang. Jadi itu adalah salah satu cara kita bagaimana juga menarik yang tadi Bapak bilang kan. Karena kan Bapak bilang tadi sampai dengan saat ini animo menurun dikarenakan berbagai macam faktor minat Gen Z itu sendiri. Nah, bagaimana caranya agar tentunya Gen Z ini berminat dan juga tertarik menjadi prajurit TNI Angkatan, mungkin nanti ada langkah-langkah tersendiri dari. Nah, sepanjang proses penerimaan ini, apakah pernah menghadapi salah satu mungkin tantangan? Kan kita tahu bahwa selain juga mendaftar secara online, ada juga mendaftar yang di daerah-daerah. Kira-kira bagaimana Bapak kalau betul? Kalau memang di daerah, memang kita di supanda tersebut, memang kita sudah, sebelum kita memulai pendaftaran itu, kita sudah membuat apa istilahnya itu Zoom meeting atau penekanan pada supanda agar memudahkan setiap calon prajurit atau JJMers yang ingin bergabung ke TNI Angkatan Laut saat mendaftar tidak dipersulit, mudahkan. Nah, ini tentunya kerjasama dengan pihak-pihak supanda terus kita sampaikan. JJMers juga apabila ada kendala bisa disampaikan, bisa ditanyakan lewat website yang kita sampaikan tadi. Mungkin demikian Pak Erjun. Baik. Kalau tergantung juga dengan salah satunya mungkin kan kita tahu bahwa kan Indonesia itu letaknya dari Sabang sampai Merauke, ada faktor-faktor geografis juga yang menentukan. Apakah itu juga menjadi salah satu kendala? Memang salah kesulitan kita itu adalah dalam menjangkau di pelosok ya. Kadang-kadang mereka ingin bergabung, namun untuk akses menuju ke supandanya jauh dari tempatnya. Ya, harapan kita memang kalau butuh perjuangan sih kalau memang mau untuk bergabung di. Baik. Seperti ada, kalau nggak salah itu sempat viral Bapak ya, yang seorang anak yang sampai mendayung dari pulau sampai akhirnya mendaftar dan alhamdulillah sekarang sudah berdinas di Angkatan Laut. Berdinas di Angkatan Laut, itu salah satunya ya. Baik, sebelum kita nanti akan break sejenak, tapi
ada sedikit, mungkin tadi Bapak sudah sampaikan ada langkah-langkah atau tantangan yang dihadapi. Nah, sekarang langkah apa saja yang akan diambil oleh Lapetal untuk memitigasi tantangan-tantangan yang tadi Bapak sampaikan? Tapi kita akan beri sejenak Jajamers, jangan kemana-mana. Tetap di 107,7 FM Radio Jalan Viva Jayamai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentunya jangan lupa pencet loncengnya biar Anda tidak ketinggalan untuk video-video kami lainnya. Tetap di 107,7 FM.